Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan bersama-sama dalam rangka persiapan sebagai narasumber AP Corner sebagai tindak lanjut dari terpilihnya menjadi finalis 10 besar video terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2021, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah melakukan penjurian terhadap 69 hasil karya peserta berupa video mengajar APBN. Kemudian terpilih 10 karya terbaik dari 69 karya. Kemudian sebagai bentuk apresiasi, maka 10 peserta terbaik tersebut oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengundang 10 peserta terbaik untuk mengikuti rangkaian acara sharing session yang bertempat di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan. APBN merupakan singkatan dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Sesuai pasal 23 ayat 1 UUD 45, APBN dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dan telah disetujui oleh DPR dalam masa waktu 1 tahun. Selain pendapatan dan belanja negara, komponen utama lain yang dimiliki APBN ialah pembiayaan negara. Perlu diketahui juga, sebelum menyusun APBN, terlebih dahulu disusun perencanaan mengenai pengeluaran dan pemasukan uang negara yang disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN disusun pemerintah untuk 1 tahun yang akan datang, kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas. Apabila RAPBN disahkan, maka APBN mulai diberlakukan. Fungsi APBN diantaranya 1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah satu di antara fungsi yang digunakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi distribusi berguna untuk mencapai sama rasa sama rata antar wilayah dan daerah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Yang keempat, fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi yang kelima adalah fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Fungsi yang keenam adalah fungsi pengawasan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan ini dijadikan sebagai pedoman negara untuk menilai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan rencana awal. Sekarang tujuan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Landasan hukum APBN ada 2, yakni UUD 45 pasal 23 ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 7 anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Proses penyusunan APBN. Tahap 1, perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Tahap yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Tahap yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN.
Tahap yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Presiden akan menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pagu anggaran Kemendikbud tahun 2021 sebesar 81,5 triliun. Kemudian berdasar rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar 550 triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Struktur anggaran pendidikan dalam APBN terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Yang kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Dan yang ketiga, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Perluasan jangkauan pemerataan pendidikan ditempuh antara lain dengan melanjutkan program bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membebaskan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan diupayakan antara lain melalui penyediaan dana tunjangan profesi guru dan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325.000 guru di sekolah. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, beberapa tahun yang lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk dana alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan. Demikian yang bisa saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.